Satu hal kalau kita mau berbicara soal pasar atau UMKM, kita harus berangkat dengan pengertian yang sama bahwa Indonesia saat ini sudah masuk di era berdagang yang baru menurut saya ya, era berdagang yang baru. Apa itu era berdagang yang baru? Era berdagang secara digital, kan gitu ya. Nah, oke. Kalau kita sudah sepakat itu, mari kita lihat pasarnya, kan gitu tadi bicara soal pasar. Ada tiga, menurut saya, ada tiga jenis pasar Indonesia. Satu, pasar tradisional, di mana pasar yang bisa kita kongko-kongko sembari minum kopi, ngerokok, ngobrol, ya gitu ya. Ada pasar yang kedua itu pasar modern, dan yang ketiga sekarang adalah pasar digital. Nah, pagi ini kita mau bicara soal pasar tradisional. Secara sederhana, seluruh pengusaha UMKM masih memerlukan supporting. Supporting dari teman-teman media, supporting dari pemerintah, terlebih supporting dari masyarakat. Gitu Mas. Jadi nggak ada itu pelaku UMKM yang saya nggak butuh bantuan, saya nggak butuh supporting. Semuanya memerlukan supporting. Baik itu dari pemerintah, baik itu dari masyarakat, maupun dari teman-teman media misalnya. Saya kadang-kadang suka bertanya, banyak itu berapa sih? Satu di banyak, oh enggak, sedikit itu, 5, 10, 100, atau berapa? Atau sekedarnya aja, pokoknya ada peraturan, jadi jangan, saya cenderung untuk tidak, atau berusaha untuk tidak memakai kata banyak. Ada peraturan-peraturan pemerintah yang mendorong digitalisasi pasar tradisional misalnya, ya gitu ya. Nah, saya kira adalah, kita tidak boleh katakan bahwa tidak ada, tetapi ada pendampingan, ada dorongan, misalnya pasar tradisional di tempat itu wifi-nya dipasangin supaya pelaku usahanya bisa pakai, nggak perlu nggak perlu bantuan pulsa, tapi dia bisa mengakses lewat wifi misalnya ya, wifi ya. Nah itu yang pertama. Terus apalagi pemerintah buat kris misalnya, hadirkan kris, hadirkan sebisa-bisanya. Sudah ada pelaku-pelaku UMKM yang kalau orang membayar pakai kredit card atau apa ya, ATM gitu, bisa gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu diberikan bukan oleh pemerintah saja, oleh pengusahanya. Dan kebutuhan itu memang sudah dirasakan, harus disiapkan oleh pelaku UMKM ya, agar kemudahan transaksi itu bisa semakin dirasakan baik oleh para customer yang datang maupun pelaku UMKM sendiri gitu. Jangan pernah mengatakan bahwa pasar digital itu merusak harapan UMKM, bahwa mematikan offline. Memang eranya udah begitu. Dan era ini bukan hanya di Indonesia. Era ini sudah mengglobal, ya, mendunia. Artinya bagaimana pelaku UMKM harus hadir agar dia dapat melihat ada peluang-peluang untuk meraih keuntungan, ya gitu ya. Nah, berbicara TikTok itu bukan soal masalah offline dan online, bukan itu. Berbicara TikTok kemarin itu adalah persaingan bahwa TikTok Anda itu bukan area dihadirkan untuk bisnis, tetapi memberikan edukasi dan memperlihatkan,
menghadirkan transaksi. Saya kira begitu. Tetapi mari kita berusaha untuk positive thinking bahwa media yang ada ya adalah media yang mau mendorong percepatan transaksi. Menatanya bukan menata pasar offline dan online, tetapi menata TikTok. Anda bukan perusahaan atau jasa yang memasarkan produk, ya, yang menjual transaksi. Itu hadirnya pemerintah gitu ya. Dan memang saya pernah ditanya, Pak, ke Tanah Abang kok sepi sekarang, padahal pasar yang terbesar di Asia Tenggara, kan gitu ya. Kebanggaan yang ada ini kok jadi meredup. Saya bilang, coba kita bayangkan aja, dulu kalau ke Tanah Abang, mesti bersusah payah, cari parkirnya susah, berdesak-desakan, agak panas. Sekarang kita membutuhkan sesuatu, bagus, cocok, harganya iya, deal, 1 jam udah sampai barangnya di rumah. Kenapa kita tidak mau menggunakan jasa seperti itu? Nah, jadi bagaimana dengan pedagang-pedagang di Tanah Abang? Masuk ke era digital. Jadi offline-nya punya, ya, lapak digitalnya juga punya. Dan saya kira kita akan tetap maju bersama-sama. Bahwa KUR itu dengan interest 6% 1 tahun adalah sesuatu yang dapat menopang modal kerja daripada pelaku UMKM. Jadi bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat karena interestnya yang kecil. Permasalahannya kan bukan itu dari dulu. Saya pengen dapat KUR, kok sulit amat. Peraturan pemerintah, misalnya 100 juta ke bawah tidak memerlukan adanya kolateral, tidak memerlukan adanya jaminan. Semua sudah beres nih, laporannya udah beres, ininya udah beres, NIB-nya sudah beres, semua persyaratan administrasinya sudah beres. Saya sudah lolos itu slik OJK atau dulu namanya BI checking gitu ya. Semua sudah. Ujung-ujungnya tanya gini, Pak Edi, ada nggak jaminannya? Kemana? Peraturan pemerintah jelas, 100 juta ke bawah. Dan saya cuma mintanya 50 juta. Kenapa mesti ditanyakan jaminan? Nah, artinya pelaksanaan daripada keputusan peraturan pemerintah itu belum terrealisir dengan sempurna gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Tapi kalau pertanyaannya berguna, pasti berguna banget. Ya, akhirnya kita males nih. Coba lihat data. 60-an juta pelaku UMKM, berapa persen? Oke, 30% yang gunakan KUR, oke. Kok yang 70% belum? Karena mungkin merasa, udah deh, minta susah, pakai jaminan. Kalau minta hari ini, 2 bulan lagi baru cair kalau memenuhi persyaratan. Coba kita pinjam di pinjol. Minta hari ini, Pak, sudah disiapin dari kemarin, Pak, kan gitu ya. Artinya kita bertanya kepada government pemerintah, yuk kita mau nggak betul-betul menjadi negara yang sukses di 100 tahun Indonesia merdeka? 2045. Berapa tahun lagi? 19 tahun lagi. Cepat itu, kurang. Ya, cepat itu. Peduli nggak? Peka nggak? Kepekaan pemerintah. Kalau peduli,
doronglah secara maksimal. Jangan berbicara UMKM. Lihat dong track record masa lalunya. Bagaimana kita hampir kolaps di 98. Siapa yang bertahan? Kenapa ekonomi Indonesia bisa bertahan? Karena UMKM-nya. Kemarin dengan COVID, siapa yang bertahan? Kegiatan UMKM. Dan kalau kita mau jujur sekarang ini, berapa kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto Indonesia? Let's say 60-an%. Berapa tenaga kerja yang terserap lewat kegiatan UMKM? 97% tenaga Indonesia terserap lewat kegiatan itu. Terus mau diprioritaskan yang mana lagi? Hadirlah dan doronglah UMKM kita agar UMKM kita semakin lebih baik. Dan kita akan sambut 100 tahun Indonesia merdeka. Jago-jagoannya ini akan sukses gitu. Tetapi beginilah, bahwa tipikal manusia seperti saya ini masih suka lah ke pasar kongko-kongko. Nah, budaya Indonesia seperti inilah yang membuat, yuk kita lebih bersih lu, pasarnya kita poles yuk, kan gitu, sehingga lebih menarik untuk orang datang. Jadi orang datang itu untuk, yuk kita makan siang di sana yuk, sembari ngobrol-ngobrol atau apa. Tetapi bukan sesuatu yang membuat lonjakan karena jadi modern, jadi bangunannya jadi bagus, automatically ada yang datang karena tipikal yang kedua, generasi yang baru sekarang, ngapain datang ke pasar? Ya, online selesai. Ya, kalau ataupun mereka datang ke tempat-tempat yang lebih spesifik, yang lebih wah, di situ mereka ngumpul. Ke pasar enggak lah, kan gitu. Jadi generasi-generasi yang sedikit tua inilah yang masih mau ngobrol-ngobrol di pasar gitu loh. Jadi tetap menjaga keunikan masing-masing pasar. Jangan maksakan merubah. Karena komunitasnya juga ada gitu loh. Saya biasanya nongkrong di pasar di sana, istilahnya oke lah pasar becek misalnya. Tapi di sana teman-temanku banyak. Saya bisa minum kopi tubruk di situ. Harganya murah. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Jangan kemudian pasar yang di mana saya sukai, komunitas saya sukai, Anda rubah. Jadikanlah pasar itu tetap pasar tradisional dengan keunikannya. Mungkin di sana, sana ada jual ini loh, ikan hias loh, misalnya contoh. Datang ke sana sembari lihat-lihat, ini ikannya bagus ini. Gak apa-apa. Tetapi tetap ada pertumbuhan ekonomi di sana. Pasar modern biarlah dengan pasar modernnya dan pasar digital bisa dengan pasar digitalnya. Kita akan masing-masing punya komunitas dan biarlah komunitas itu happy dengan kondisi pasar yang ada. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menatanya dengan wise gitu ya untuk semua. Gitu Mas. Standar SNI itu kita anggap perlulah ya. Bagaimana kita membuat standar baku terhadap produk kita ya. Nah, mengenai masalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kita anggap diperlukan. Kenapa? Bagus. Kenapa? Ya higienis misalnya ya, dan pasarnya juga lebih terbuka,
bukan hanya pasar lokal, tetapi pasar global, pasar internasional. Kalau kita ekspor barang kita ke Timur Tengah misalnya, akan diterima dengan lebih baik. Oh, sudah halal nih, ya kan gitu. Nah, permasalahannya sekarang kan, kenapa sih mesti mengeluarkan sesuatu biaya tertentu untuk mendapatkan sertifikasi itu? Kalau pemerintah mau bantu, kalau Mas mau bantu, Anda pemerintah, bantulah. Ya, ceklah. Kalau memang layak diberikan sertifikasi, berikan sertifikasi itu. Akan gitu. Jangan kemudian, oh ada biayanya. Contoh ya, saya ada gerobak jual nasi goreng tuh di BSD ya. Mas, kok nggak ada sertifikasi halalnya? Bung Pak, kenapa? Oh kalau bayarnya 400.000 ngapain? Yang datang juga nggak pernah tanya ini halal atau nggak ditanya kok. Banyak aja yang datang beli. Daripada uang ini untuk mendapatkan sertifikasi halal dia harus keluarkan, mending dia pakai untuk kesejahteraan keluarga, mending dia pakai untuk anak-anaknya bersekolah, ya membiayai sekolah, kan gitu. Tetapi kalau enggak Pak, gratis, bolehlah kalau gratis kan gitu ya. Apalagi kalau sudah datang, misalnya saya datang ke sana mau mau ngecek, kayak saya ini sekarang dikasihin kopi, pasti kan kalau datang ke warung saya, Pak mau minum apa? Jadi 400 plus ini nanti, kan gitu. Jadi kalau mau bantu totally, kan gitu. Apalagi Bang Haikal, saya udah 2 kali loh diundang untuk ngobrol soal halal, sertifikasi. Saya bilang oke, tapi bisa nggak diberikan ruang untuk diaturlah sekarang gratis. Oh ada nih gratis, berapa banyak Pak misalnya? Oh tahun ini kami 500.000 sertifikasi gratis. Kalau 60 jutaan pelaku ini dengan produknya, let's say satu UMKM satu produk 60 juta, 500.000. Mas berapa tahun Mas? Kan gitu. 10 tahun cuman baru 5 juta gratis. Terus yang lain? Kan gitu. Jadi artinya gini, berikan kesempatan untuk mereka merasakan, kami merasakan. Misalnya contoh, ada peluang nih mau kirim ke ekspor ke Saudi Arabia, tapi mereka minta syarat salah satu sertifikasi halal. Pak, gimana nih? Kita urus yuk. Urusnya cepat, nggak ada masalah. Kan begitu. Dibantulah. Jadi berikan bahasanya, berikan ruang kepada kami pelaku UMKM kalau kami membutuhkan disupport, atau berikan pendampingan bahwa perlu itu sertifikat halal karena memang masyarakat Indonesia membutuhkan dan masyarakat dunia juga membutuhkan. Saya kira gitu. Jadi dorong memberikan sebisa-bisanya, misalnya gratis. Pemerintah sudah melakukan juga. Kita tidak bisa bilang enggak. Dan pemerintah sudah lakukan, mungkin bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi, ya, bekerja sama dengan kami untuk menghadirkan upaya-upaya pendampingan agar para pelaku UMKM juga mau merasa kita diperhatikan oleh pemerintah. Itu upaya itu ada. Salah satu buktinya adalah di pemerintahan saat ini hadirlah yang namanya Kementerian UMKM. Jadi fokus untuk melihat bagaimana UMKM Indonesia bisa berkembang. Saya lebih melihat bahwa pemerintah lewat Kementerian UMKM
berkolaborasi tadi ya dengan para pelaku e-commerce ya untuk bagaimana kita ciptakan nih pasar digital ini. Lapaknya diperbanyak. Kalau ada yang mau jadi tenan itu jangan dipersulit, kan gitu. Buka supaya mereka bisa punya kesempatan jualan. Terus publish kepada masyarakat Indonesia, ada pasar digital yang bagus nih, ya kan? Ada tanah abangnya, pasar digital. Yuk rame-rame ke situ yuk, melihat produk-produk mereka. Nah, ini yang harus digenjot. Jadi bukan hanya pelaku-pelaku UMKM disiapkan lapak-lapaknya ya untuk mereka menjadi tenan-tenan untuk memasarkan, tetapi masyarakat juga diberikan dorongan, diberikan motivasi bahwa ada pasar digital yang baru yang kita bisa mendapatkan harga yang murah, dan yang berjualan adalah pelaku-pelaku UMKM, saudara-saudaramu sendiri. Belilah di situ sepanjang itu hadir barang yang masyarakat inginkan, gitu Mas. Jadi peraturan pajak itu Mas ya, bahwa pendapatan 0 sampai 500 juta tidak dikenakan pajak. Jadi PPh finalnya 0, kan gitu ya. Jadi tadi apa tanyanya? Meningkatkan, hadirkan pelaku-pelaku usaha baru, gitu. Jadi pajak itu adalah bagian daripada tanggung jawab pengusaha kepada negaranya. Jadi nggak bisa bilang enggak. Nah, negara memberikan sesuatu yang istimewa, bahwa kalau pendapatanmu dalam 1 tahun cuma di bawah 500 juta, PPh final adalah 0%. Jadi UMKM di Indonesia terus terang tidak hadir karena insentif pajaknya, bukan itu. Tetapi karena rakyat membutuhkan pekerjaan, rakyat membutuhkan aktivitas. Saya berikan contoh. Di Indonesia, coba lihat data terakhir. Ada 7,3 juta anak usia sekolah yang terpaksa berhenti bersekolah karena masalah ekonomi. Mereka mau bikin apa? Mau jadi gelandangan? Mau jadi bajingan? Mau jadi pelacur? Atau apa? Sehingga kalau enggak, yuk jadi pelaku UMKM. Ya udahlah, saya jadi pelaku UMKM aja deh. Saya buka warung deh. Masih bagus tuh. Saya ikut-ikut nyuci mobil deh. Ikut ke perusahaan cuci-cuci, jadi cuci piring dan sebagainya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tetapi kalau dia jadi berandalan, dia jadi pelacur, saya pernah tanya, negara kemana? Pemerintah kemana? Ujung-ujungnya mereka jadi pelaku UMKM. Artinya rawat pelaku UMKM ini. Bukan insentif pajaknya yang membuat dia hadir. Kondisi kita ya mendorong hadirnya pelaku-pelaku yang baru. Jangan pernah patah arang. Itu. Jangan pernah patah arang. Kondisi apapun hadapi. Kondisi ekonomi kita yang turun ini hadapi. Kenapa? Keluarga membutuhkan kita. Suami, istri, anak-anak membutuhkan kerja kita. Kalau kita patah arang, habis. Jangan patah arang. Teruslah berinovasi terhadap apapun yang kita punya.
Masing-masing punya, kita punya diberikan kebolehan kok oleh Tuhan. Masing-masing diberikan talent. Manfaatkan talent itu. Anak-anak perlu sekolah. Nah, kan gitu ya. Dan satu, Republik ini membutuhkan Anda, pelaku UMKM. Karena kontribusi kita jelas kok. Dalam kondisi sekarang 60% produk domestik bruto Indonesia kontribusinya adalah UMKM. Pelaku-pelaku UMKM. Jadi jangan pengaruh. Keluarga membutuhkan. Negaramu membutuhkan. Gitu. Jadi bukan hanya pelaku UMKM, Mas, ya Mbak, terus berjuang untuk itu. Kolaps kita. Saya diundang DPR, saya bilang gitu. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat, kalau pelaku UMKM-nya ambruk, pelaku UMKM-nya kolaps, ekonomi Indonesia kemungkinan akan kolaps. Jadi kita dorong untuk kita tetap bisa survive, tetaplah survive. Tadi harapannya untuk pemerintah, pakai UMKM ini agar kita tetap bisa menjadi negara yang maju.